Halo semua, perkenalkan nama saya Ingrid Sentalina dengan NIM 20210131 dari kelas SA601. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya mengenai studi kelayakan bisnis pada CV Sofian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Latar belakang. Perkembangan pasar yang sangat kompetitif dan perkembangan komersial yang semakin kompleks dan ketat telah menghadirkan tantangan baru bagi perusahaan. Ada beberapa kendala yang harus dihadapi dalam proses distribusi. Seperti pertama, jumlah permintaan barang yang berbeda-beda pada setiap konsumen. Yang kedua, kapasitas kendaraan. Yang ketiga, batas waktu pengiriman. Keempat, kecepatan rata-rata yang dapat ditempuh pada jalur dan waktu tertentu. Dan kelima, lokasi konsumen yang berbeda-beda pula. Sembako adalah singkatan dari 9 bahan pokok yang terdiri atas berbagai bahan-bahan makanan dan minuman yang secara umum sangat dibutuhkan masyarakat. Tanpa sembako, kehidupan masyarakat bisa terganggu karena sembako merupakan kebutuhan pokok utama sehari-hari yang wajib ada dijual bebas di pasar. Pendistribusian adalah salah satu bagian yang sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan. Karena proses pendistribusian merupakan salah satu dari sistem operasional perusahaan. Oleh karena itu, penyaluran barang yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan. Penyaluran barang yang baik akan memperlancar akses atau arus barang dari produsen ke konsumen, sehingga dapat memperoleh kemudahan dalam mendistribusinya. Di samping itu, konsumen juga akan memperoleh barang sesuai keinginannya. Tujuan dibuatnya studi kelayakan bisnis pada perusahaan ini adalah untuk mengetahui kelayakan dari perusahaan tersebut dengan menggunakan metode analisis SWOT dan menggunakan analisa aspek-aspek studi kelayakan bisnis. Ruang lingkup dari penulisan paper ini adalah mencakup analisa aspek-aspek studi kelayakan bisnis pada CV Sofian. Perusahaan ini bernama CV Sofian. Perusahaan ini merupakan milik perseorangan yaitu Bapak Sofian. Alamat dari Gudang CV Sofian berada di Jalan Karya Baru nomor 190 RT 05 RW 02 KM 7,5 Palembang, Sumatera Selatan. Jenis usaha yang dijalankan oleh CV Sofian adalah distributor sembako dan manisan. CV Sofian bergerak di bidang dagang. Produk yang dipasarkan berupa kebutuhan sehari-hari. Tahun berdirinya CV Sofian adalah 2010. Usaha ini telah berjalan selama 12 tahun. Jangkauan pemasaran dari CV Sofian adalah pedesaan Sungai Lilin. Sejarah singkat perusahaan. CV ini berdiri sejak 12 tahun yang lalu atau lebih tepatnya pada tahun 2010. Usaha ini merupakan usaha milik sendiri. Pemilik toko ini bernama Bapak Sofian. CV Sofian ini terletak di Jalan Karya Baru nomor 190 RT 05 RW 02 KM 7,5 Palembang. Awalnya usaha ini dikelola sendiri oleh Bapak Sofian. Setelah itu dibantu oleh kakaknya. Dalam menjalankan usaha ini, Bapak Sofian dibantu oleh 3 kakaknya, istrinya, dan 10 karyawan. Awalnya CV Sofian ini merupakan usaha kecil-kecilan yang dijalankan bersama kakaknya. Barang yang dijual juga belum lengkap dan gudangnya masih sangat kecil. Dulu untuk melakukan distribusi masih menggunakan mobil pick up kecil dengan menawarkan barang-barang secara langsung ke tokonya. Toko-toko yang ditawar pun masih toko-toko yang tergolong kecil dengan persaingan yang ketat. Namun sekarang CV Sofian ini sudah meningkat pesat. Barang yang dijual juga sudah lengkap dan gudangnya juga lebih luas dibandingkan saat awal dibangun. Sekarang distribusi barang dilakukan menggunakan 5 truk sekali berangkat. Order dilakukan melalui telepon, di mana pemilik toko yang memesan langsung. Sekarang distribusi disalurkan ke toko-toko besar. CV Sofian melakukan penerimaan order barang pada hari Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. Barang didistribusikan pada hari Senin, Rabu, dan Sabtu. CV Sofian belum memiliki cabang gudang di daerah lain. Visi dan misi. Yang pertama, visi. CV Sofian bertujuan menjadi distributor dengan jaringan yang luas di kota Palembang, yang mampu menyediakan permintaan pelanggan akan kebutuhan sehari-hari secara efektif dan efisien, serta mengutamakan kualitas pelayanan yang terbaik bagi seluruh pelanggan. Yang kedua, misi. Yang pertama, memberikan hasil yang optimal, menjaga kepercayaan pelanggan, dan memuaskan pelanggan dari segi jasa pelayanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dibutuhkan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, terus meningkatkan kecepatan dalam pengiriman. Yang keempat, menjalin hubungan yang erat dan saling menguntungkan dengan seluruh pelanggan agar saling timbul kepercayaan.
Selanjutnya, aspek organisasi dan manajemen. Yang pertama, aspek organisasi. Nama perusahaan adalah CV Sofian yang beralamat di Jalan Karya Baru nomor 190 RT 05 RW 02 KM 7,5 Palembang, Sumatera Selatan. Bentuk usaha dari CV Sofian adalah perseroan komanditer atau CV. Perizinan usaha berupa SIUP kecil dan perizinan berusaha berbasis resiko dengan nomor induk berusaha yang dapat dilihat pada slide. Yang ketiga, struktur organisasi yang dapat dilihat pada slide. Aspek manajemen sumber daya manusia. CV Sofian memiliki jumlah karyawan sebanyak 14 orang. Proses perekrutan karyawan, terutama pada karyawan di bidang distribusi dan refer, tidak melalui tahap khusus atau melalui prosedur yang formal dan terstruktur. Kecuali karyawan pada bagian admin, di mana calon karyawan harus memiliki keterampilan atau kemampuan di bagian admin seperti mengurus penjualan dan data-data barang masuk dan keluar. Karyawan tidak dilakukan pelatihan dan pengembangan secara khusus atau melalui proses tertentu. Pada CV Sofian, gaji dibayar mingguan untuk karyawan distribusi dan refer, yang terdiri dari gaji pokok. Untuk makan sudah disediakan di CV. Untuk admin, gaji karyawan dibayar bulanan. CV Sofian juga memberikan tunjangan hari raya atau THR 1 kali setahun, yaitu pada hari raya Imlek. Pada CV Sofian jarang ditemukan adanya konflik seperti kurangnya komunikasi satu dengan yang lain atau perbedaan persepsi. Unsur pimpinan perusahaan. Pemimpin perusahaan dari CV Sofian dipimpin oleh Bapak Sofian, pemimpin unit atau divisi atau bagian. Di bagian mandor atau tangan kanan dipimpin oleh Bapak Ayong yang merupakan kakak dari Bapak Sofian. Di bagian manajer dipimpin oleh Ibu Benedikta Ari yang merupakan istri dari Bapak Sofian. Uraian tugas dan pekerjaan. Tugas dari manajer adalah 1. Membantu pemilik dalam mengawasi jalannya CV Sofian. Yang kedua, memeriksa pemasukan dan pengeluaran produk. Yang ketiga, memeriksa laporan keuangan dari CV Sofian. Keempat, membantu di bagian admin dalam pembuatan nota-nota dan bukti pembelian. Yang kelima, mengawasi pekerjaan karyawan. Tugas mandor atau tangan kanan adalah 1. Menerima order barang. Kedua, memberikan arahan kepada bagian pemuat barang dan sopir. Ketiga, mengecek jalannya distribusi dengan ikut meninjau secara langsung di lokasi pendistribusian. Keempat, mengawasi pekerjaan karyawan. Kelima, membantu memuat barang. Keenam, melakukan pengecekan barang masuk dan keluar. Tugas bagian admin. 1. Merekap barang yang keluar dan masuk. 2. Membuat nota penjualan dan faktur-faktur. 3. Membuat laporan keuangan. 4. Membuat daftar order. Tugas sopir dan pemuat barang. 1. Memuat barang ke truk. 2. Mendistribusikan barang ke toko-toko. 3. Menyusun barang di gudang. Karyawan atau tenaga kerja tidak langsung atau pegawai administrasi. CV Sofian terdiri dari 1 pegawai administrasi dan 9 orang bagian pemuat barang termasuk sopir. Syarat untuk menjadi pegawai administrasi adalah 1. Berpengalaman di bidang admin. 2. Memahami Microsoft Office. 3. Lulusan minimal SMA. 4. Paham akan pembuatan nota-nota dan laporan keuangan. 5. Rajin dan jujur. 6. Memperhatikan detail dan ketelitian. Syarat bagian pemuat barang. 1. Tidak ada kriteria khusus. 2. Mampu bekerja di bawah tekanan. 3. Kuat mengangkat barang. 4. Rajin, jujur, dan teliti. Syarat sopir. 1. Berpengalaman di bidang mengemudi. 2. Memiliki SIM B1. 3. Mampu bekerja di bawah tekanan. 4. Jujur dalam melaksanakan tugas. Aspek pasar dan pemasaran. Nama produk yang dipasarkan. 1. Kebutuhan pokok. 2. Minuman. 3. Makanan ringan. 4. Rokok sesuai dengan request. 5. Kue kering sesuai dengan request. 6. Produk yang diminta oleh konsumen. Untuk kelengkapan dari produk yang dipasarkan dapat dilihat pada slide. Yang kedua, wilayah atau daerah pemasaran. Pemasaran untuk CV Sofian dilakukan ke arah jalan lintas Palembang Jambi, yaitu wilayah 1. Betung, 2. Sungai Lilin, 3. Peninggalan, 4. Simpang Gas, 5. Bayung Hincir. Berikut adalah gambaran produk yang berada di gudang. Ketiga, segmen pasar atau kelompok pembeli. Yang pertama ada segmen geografis. Target penjualan dilakukan di daerah pedesaan yang masih minim dengan pendistribusian produk. Contohnya seperti Betung, Sungai Lilin, Bayung Lincir, Peninggalan, dan Simpang Gas, yang merupakan daerah lintas antara Palembang dan Jambi, di mana masih minim pendistribusian pada waktu itu. Maka dari itu, CV Sofian menetapkan daerah itu sebagai segmen atau target pasar mereka. Yang kedua, segmen demografis. Distribusi produk disalurkan pada toko-toko yang sudah cukup besar dan terpercaya atau sudah langganan sejak dahulu. CV Sofian mendistribusikan kepada toko yang terpercaya sejak awal mereka membuka usaha.
Itu dikarenakan toko yang sudah besar dan terpercaya akan mengambil produk dalam jumlah besar, tetapi tidak menutup kemungkinan CV Shopee memperluas usaha mereka, yaitu dengan menawarkan produk kepada toko yang kecil. Segmen psikografis. Psikografis adalah ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi guna untuk lebih memahami konsumen. Pembeli dibagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan sifat psikologis atau kepribadian, gaya hidup atau nilai. Seperti toko yang mana lebih loyal kepada CV Shopee, toko mana yang lebih banyak membeli produk kepada CV Shopee, toko mana yang menyediakan banyak produk. Keempat, segmentasi perilaku. Pemasaran membagi pembeli menjadi beberapa kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap penggunaan atau respon terhadap suatu produk. CV Shopee melihat atau menganalisis para pembeli mereka, seperti toko mana yang banyak memberikan kritik dan saran, dan yang memberikan respon baik, serta dapat dipercaya. Keempat, sistem transportasi perdagangan. Distribusi dilakukan menggunakan transportasi roda 4 yaitu truk, di mana CV Shopee memiliki 5 truk yang berangkat setiap jadwal pendistribusian ke daerah pedesaan. Yang kelima, sistem saluran distribusi di wilayah pemasaran. CV Shopee membeli langsung produk dari produsen lalu masuk ke gudang CV Shopee. Setelah itu, menjual lagi ke daerah pedesaan kepada toko-toko sesuai dengan permintaan dari toko tersebut, seperti produk apa yang dibutuhkan. Permintaan produk. 1. Permintaan masa lalu, minimal 5 tahun atau yang berjalan selama ini. Pada CV Shopee, 5 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 2017, untuk permintaan pelanggan dalam jangka waktu 1 hari, bisa memberangkatkan 2-3 truk. Karena perusahaan pada waktu itu masih dalam proses perkembangan, di mana perkembangan yang didapatkan cukup signifikan meningkat dengan pesat. Tahun 2022, meningkat menjadi 3-5 truk untuk 1 hari pendistribusian. Apalagi, waktu terjadi kelangkaan produk seperti minyak, permintaan produk pada saat itu meningkat dengan pesat. Yang kedua, proyeksi permintaan untuk minimal 5 tahun mendatang. Agar permintaan pelanggan tetap terjaga dan terus meningkat, CV Shopee berusaha memenuhi setiap permintaan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Terus melakukan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan memberikan banyak diskon. Selain itu, mereka juga menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan dengan melakukan komunikasi 2 arah dan memiliki feedback yang baik. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan selama ini dan masa datang. Yang pertama ada harga produk. Jika harga suatu produk naik, maka diperkirakan permintaan akan turun. Jika harga suatu produk turun, maka permintaan akan naik. Itulah yang dialami oleh CV Shopee. Tetapi tidak semua produk berlaku akan prinsip itu. Seperti pada minyak goreng, saat harga naik, permintaan produk akan tetap tinggi. Kedua, permintaan konsumen toko. Jika banyak pelanggan yang membeli di toko tersebut, maka stok di toko akan terus berkurang. Maka dari itu, permintaan produk dari toko itu kepada CV Shopee akan meningkat. Ketiga, ketersediaan produk. Ketersediaan produk merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi permintaan produk. Jika ketersediaan produk itu banyak, maka permintaan akan netral. Lain hal saat terjadi kelangkaan produk, seperti pada minyak goreng dan gula. Pada waktu itu, CV Shopee mengalami permintaan yang membludak pada saat terjadi kelangkaan minyak goreng dan gula. Walaupun harganya tinggi, permintaan terus menaik. Tetapi CV Shopee selalu mengusahakan yang terbaik untuk para pelanggan. Mereka selalu mengusahakan ketersediaan produk, walaupun produk tersebut sedang langka. Keempat, persaingan dengan distributor lainnya. Persaingan dengan distributor lainnya dapat mempengaruhi permintaan. Dikarenakan ketika toko pelanggan kita dapat ditarik oleh para pesaing, permintaan kita akan menurun. Apalagi ketika para pesaing memberikan harga yang lebih murah daripada CV Shopee. Pesaing harus selalu diwaspadai, apalagi pesaing yang menggunakan strategi marketing yang agresif. Dari aspek pasar dan pemasaran, dapat saya simpulkan, melakukan analisis terhadap aspek pasar maupun pemasaran merupakan bagian terpenting dari setiap pengembangan atau pembukaan sebuah usaha. Aspek pemasaran dapat mempengaruhi jumlah permintaan dari pelanggan, karena dengan adanya aspek pasar, kita mengetahui tingkat permintaan pelanggan pada tahun sebelumnya hingga proyeksi yang akan datang. Untuk melakukan aspek pemasaran, diperlukan pelaksanaan segmentasi pasar yang baik dan benar, demi lancarnya pemasaran suatu perusahaan. Harus terdapat target yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. CV Shopee sudah melakukan analisis pada aspek pemasaran dan pasar dengan baik. Mereka memiliki target pasar yang mereka sasarkan dan memiliki proyeksi untuk 5 tahun ke depan. Analisis SWOT dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, ketiga opportunity atau peluang, keempat threat atau ancaman. Strength atau kekuatan pada CV Shopee. Yang pertama, sistem supply chain dapat mengurangi biaya.
Kedua, menyediakan pelayanan kepada pelanggan lebih baik. Ketiga, produktivitas karyawan meningkat dan terkoordinir sesuai dengan arahan. Keempat, pengaturan stok lebih efektif. Kelima, dapat menyediakan item produk lebih banyak. Keenam, dapat mengatur order dan pengiriman lebih cepat. Ketujuh, pelanggan yang telah percaya kepada perusahaan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan pada CV Sopien. 1. Dapat membuat biaya distribusi meningkat. Kedua, kualitas sumber daya penjual yang belum merata. Ketiga, ketersediaan item produk yang belum merata. Keempat, marketing yang kurang kuat karena masih menggunakan sistem order dengan telepon. Kelima, membutuhkan cukup banyak waktu di perjalanan. Ketiga, opportunity atau peluang. 1. Dapat membantu toko retail dalam pemenuhan stok. Kedua, tingkat permintaan pelanggan yang tinggi. Ketiga, perkembangan teknologi yang semakin maju. Keempat, banyaknya toko retail yang tersedia sehingga dapat menjalin kerjasama dengan banyak toko. Kelima, kompetitor yang belum terlalu banyak menyaingi. Terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, meningkatnya biaya pengiriman. Kedua, stok barang yang dapat mengalami ekses atau kadaluarsa. Ketiga, tidak dapat mengikuti perubahan cepat globalisasi. Keempat, perubahan toko retail yang semakin cepat. Kelima, strategi marketing agresif yang dilakukan oleh pesaing. Keenam, produk mengalami kelangkaan. Dari penjelasan di atas dapat dikembangkan ke strategi SWOT. Yang pertama ada SO, yaitu 1. Mengembangkan sistem order perusahaan. Kedua, menambah promosi kepada pelanggan agar tetap loyal kepada perusahaan. Ketiga, mengikuti updatean informasi terbaru tentang produk yang dipasarkan. Selanjutnya ada WO. 1. Mengembangkan titik distribusi baru ke daerah lain. Kedua, mengembangkan pelayanan order menggunakan sistem online, misalnya membuat sistem order melalui Google Form. Ketiga, memperbaiki standar operasional perusahaan untuk meningkatkan pelayanan dengan memaksimalkan teknologi. Selanjutnya ada ST. 1. Membuat marketing program khusus pelanggan loyal, seperti program hadiah langsung atau pemberian diskon. Kedua, dapat menyusun studi kelayakan untuk toko yang ada dan yang akan datang. Ketiga, menyusun strategi pemasaran yang dapat menarik perhatian pelanggan. Selanjutnya ada WT. 1. Melakukan promosi dengan menggunakan media sosial. 2. Memberikan pelatihan kepada karyawan terkait dengan pelayanan dan pemasaran yang baik. Ketiga, mengusahakan kecepatan waktu pengiriman tanpa meningkatkan biaya. Dari analisis SWOT yang telah dilakukan dapat diperhitungkan bobot rating. Yang pertama ada matriks IFE atau internal factor, yaitu berisi dari kekuatan atau strengths dan kekurangan atau weakness. Kedua ada matriks EFE atau external factor yang berisi dari peluang atau opportunities dan ancaman atau threats. Selanjutnya aspek keuangan. Sumber pendanaan dari CV Sopien berasal dari modal sendiri, yaitu modal milik pemilik usaha tanpa ada pinjaman dari bank maupun pihak manapun. Modal awal yang dikeluarkan untuk membangun CV ini adalah sekitar 100 juta. Sekarang, modal itu telah kembali dan CV Sopien telah menerima keuntungan. Tujuan menganalisis aspek keuangan dari studi kelayakan bisnis adalah untuk menentukan rencana investasi melalui perhitungan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan antara pengeluaran dan pendapatan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dilihat dari analisis, aspek keuangan dari CV Sopien sangat baik karena telah memperoleh keuntungan. Modal usaha CV Sopien telah balik utuh sebesar 100 juta. Proyeksi ke depannya, untuk laporan laba rugi, arus kas dan neraca 5 tahun mendatang diperkirakan akan naik sekitar 10% per tahun. Yang terakhir, aspek lingkungan. Yang pertama, aspek lingkungan hidup. CV Sopien tetap menjaga lingkungan hidup di sekitarnya. CV Sopien tidak banyak menimbulkan limbah. Limbah yang dihasilkan mungkin hanya seperti kardus-kardus. Untuk barang yang kadaluarsa akan dibakar atau dikembalikan kepada pemasok. Maka dari itu, lingkungan di daerah pergudangan CV Sopien tetap terjaga dan bersih. Untuk analisis industri dibagi menjadi 3, yaitu ancaman masuk pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pembeli, dan kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang pertama ada ancaman masuk pendatang baru. Perusahaan sebagai pendatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi perusahaan yang sudah ada. Implikasi tersebut misalnya kapasitas menjadi bertambah, terjadinya perebutan pangsa pasar, serta perebutan sumber daya produksi yang terbatas. Kondisi seperti ini menimbulkan ancaman bagi perusahaan yang telah ada. Ada beberapa faktor yang menghambat pendatang baru untuk masuk ke dalam suatu industri, atau yang sering disebut dengan hambatan masuk. Faktor-faktor yang dimaksud adalah 1. Skala ekonomi, 2. Diferensial produk, 3. Kecukupan modal, 4. Biaya peralihan, 5. Aspek keseluruhan distribusi dan peraturan pemerintahan. CV Sopien tidak terlalu takut akan adanya ancaman masuk pendatang baru, karena CV Sopien merupakan salah satu usaha yang sudah berskala besar. Kepercayaan dari pelanggan telah besar. Tetapi, walaupun seperti itu, CV Sopien tetap harus waspada dan memiliki antisipasi atau strategi pengembangan bisnis untuk kedepannya.
Kedua, kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli mampu mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga, untuk meningkatkan mutu dan servis, serta menghadapkan perusahaan dengan kompetitor atau pesaing melalui kekuatan yang mereka miliki. Kemampuan berinovasi sebuah produk akan menghindarkan atau menurunkan kekuatan pembeli untuk menekankan harga. Sebenarnya di mata pembeli, sebuah produk berharga jika nilai uang yang dibayarkan seimbang dengan barang yang bisa dinikmatinya. Pembeli akan mempunyai kekuatan tawar-menawar jika satu, pembeli terkonsentrasi membeli dalam jumlah besar. Dua, produk yang dibeli dari industri standar atau tidak terdiferensiasi. Ketiga, produk yang dibeli hanya akan mendatangkan keuntungan kecil bagi pembeli. Keempat, produk yang ditawarkan industri dipandang memiliki resiko keuangan yang tinggi. Kelima, produk yang ditawarkan industri dipandang tidak begitu penting bagi pembeli. Ketiga, kekuatan tawar-menawar pemasok. Pemasok dapat mempengaruhi industri lewat kemampuan mereka untuk menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengandalkan perilaku pemasok. Pemasok akan mempunyai kekuatan tawar-menawar jika 1. Pemasok didominasi oleh sedikit perusahaan. 2. Produk mengalami kelangkaan. 3. Produk pemasok sangat penting bagi pembeli. Setelah melakukan pengamatan pada studi kelayakan bisnis pada CV Sofian, dapat saya simpulkan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan analisanya pada suatu perusahaan, baik itu pada perusahaan yang akan dibangun, baru dibangun, atau sudah ada sejak lama. Dilihat dari seluruh aspek-aspek studi kelayakan bisnis, menurut saya, CV Sofian merupakan usaha yang layak untuk dijalankan. CV Sofian telah dijalankan belasan tahun. Perkembangan setiap tahun dari CV Sofian pun sangat baik. Apalagi dilihat dari beberapa tahun belakang ini, perkembangannya pun sudah sangat pesat. Dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, jangkauan penjualan dari CV Sofian ini sudah cukup luas. Toko-toko yang berlangganan pun merupakan toko-toko yang sudah cukup besar di daerahnya. Penjualan yang dilakukan oleh CV Sofian per minggu pun sangat baik. CV Sofian memperoleh keuntungan yang cukup besar setiap minggunya. Dilihat dari aspek keuangan, modal yang dikeluarkan oleh CV Sofian sudah kembali. Keuntungan dari distribusi sudah mereka dapatkan. Untuk proyeksi 5 tahun ke depan, keuangan dari CV Sofian ini akan diperkirakan naik sebesar 10%. Maka dapat disimpulkan, untuk kedepannya, aspek keuangan dari CV Sofian ini sangat menjanjikan. Lihat dari aspek lingkungan, industri, persaingan yang muncul tidaklah banyak. CV Sofian masih dapat menghadapinya. Dilihat dari aspek lingkungan hidup, CV Sofian tidak menimbulkan banyak limbah yang berbahaya. Mereka hanya menimbulkan limbah-limbah seperti kardus-kardus, dan CV Sofian pun tetap menjaga lingkungan sekitarnya. Kardus-kardus tersebut biasanya mereka jual kembali atau digunakan untuk menaruh barang-barang eceran. Selanjutnya, rekomendasi tindak lanjut. Yang pertama, CV Sofian dapat mengembangkan pemasaran lebih luas ke depannya, misalnya dengan membuka cabang di daerah lain atau melakukan analisis daerah mana yang sedikit distributornya, dan melihat peluang apa yang didapatkan di daerah tersebut. Jika daerah tersebut masih sepi pendistributoran, CV Sofian dapat mencoba melakukan distribusi ke daerah tersebut. Yang kedua, menentukan strategi untuk kedepannya. Bagaimana agar bisnis ini dapat lebih maju? Misalnya pada sistem order, CV Sofian dapat membuatkan aplikasi khusus untuk melakukan orderan bagi para pelanggan. Dengan adanya aplikasi khusus ini, menurut saya lebih memudahkan CV Sofian dalam melakukan list order barang. Barang yang di-order pun akan menjadi lebih teratur, data-data barang yang terjual pun akan lengkap. Demikianlah penjelasan mengenai hasil pengamatan saya terhadap studi kelayakan bisnis CV Sofian. Jika ada salah kata, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.